Alkitab dan alat tulisnya disiapkan ya. Anak-anak, simaklah video berikut ini. Shalom anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Sriani Wulandari. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau membimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 3, dengan tema Allah penolongku yang setia. Bahan bacaan Alkitab kita 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Nah anak-anak, lepra atau kusta adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada zaman Alkitab. Ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Nah anak-anak, tetapi ada juga yang dapat disembuhkan. Mereka yang berpenyakit kusta biasanya diusir keluar kota dan tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari lingkungannya. Nah anak-anak, Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Aram itu terletak di daerah sebelah utara Kanaan. Aram juga merupakan nama keturunan Sem. Kita dapat melihatnya dalam Kejadian 10 ayat 22. Nah, cucu Nahor dan keturunan Asyar. Nah anak-anak, nama Raja Aram itu sendiri tidak disebut dengan jelas. Mungkin tidak terlalu penting, karena yang mau ditonjolkan pada bacaan ini adalah tentang Naaman, panglima Raja Aram. Nah anak-anak, Naaman disayang oleh Raja Aram karena ia seringkali memenangkan pertempuran dan memberi kemenangan bagi bangsa Aram. Naaman pada waktu itu menderita penyakit kusta. Mungkin pada waktu itu penyakit kusta Naaman masih sangat ringan, sehingga ia masih dapat berperang. Nah anak-anak, pada waktu itu di rumah Naaman ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Alkitab tidak menyebutkan nama anak perempuan itu, tetapi ia sangat berani dan beriman ketika ia mengusulkan agar Naaman pergi ke Samaria untuk menemui Elisa. Allah telah menempatkan anak perempuan ini untuk sebuah maksud, yaitu memperkenalkan Naaman kepada Elisa dan Allah. Nah anak-anak, melalui kesembuhannya, Naaman mengakui bahwa Allah itu ada. Sangat menarik bila kita melihat cara Allah menyembuhkan Naaman melalui Elisa. Sebagai seorang pahlawan dan dihormati banyak orang, Naaman mungkin berpikir ia akan diperlakukan secara istimewa dan berbeda dengan orang yang biasa. Namun, ternyata Elisa hanya menyampaikan pesannya melalui seorang hamba. Diperintahkannya pun sederhana, yaitu Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan, maka ia akan sembuh. Perintah Elisa ini membuat Naaman bingung dan bertanya-tanya, tidakkah yang seharusnya Elisa lakukan, misalnya memanggil-manggil nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangannya sehingga penyakitnya akan sembuh? Namun, para pegawai yang ingin melihat kesembuhan Naaman mendesaknya untuk melakukan apa yang Elisa perintahkan. Bukankah jika Elisa menyuruh sesuatu yang sulit pun, Naaman akan melakukannya demi kesembuhan dirinya? Akhirnya, Naaman pun melakukan apa yang diperintahkan Elisa, dan ia pun sembuh. Nah anak-anak,
Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa Naaman, walaupun seorang panglima besar dan bisa mengalahkan banyak musuhnya, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu Allah. Kita bersyukur karena Allah menolong kita. Nah, anak-anak, Allah sebagai sumber pertolongan tidak hanya menolong ketika kita sedang sehat, tetapi juga ketika kita sakit. Tidak hanya dalam sukacita, tetapi juga dalam duka cita, bahkan dalam berbagai situasi yang kita alami. Nah, anak-anak, sehebat apapun kita, tetap manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pertolongan Allah kita butuhkan dan rasakan bukan hanya ketika sedang bersukacita, namun juga ketika kita dalam masalah. Pertolongan Allah itu menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Misalnya, Allah memberi kita hikmat sehingga mampu membedakan mana yang baik dan buruk, mengingatkan supaya kita jujur ketika sedang menghadapi ulangan, bersyukur atas makanan, minuman, dan keluarga. Nah, anak-anak, pertolongan Allah ini membuat kita harus bersyukur kepadanya. Untuk rangkuman pembelajaran kita kali ini adalah sehebat-hebatnya manusia, kita tetap membutuhkan pertolongan Allah, baik ketika kita mengalami sukacita maupun ketika kita sedang mempunyai masalah atau duka cita, seperti yang dihadapi oleh Naaman ketika dia sedang sakit kusta. Naaman percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Kita tetap membutuhkan Allah karena Dia sumber pertolongan kita yang utama. Tidak ada yang bisa menandingi Dia. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Allah Maha Baik, terima kasih atas semua pertolongan Allah bagiku. Allah selalu menyertai dan menolong ketika aku sehat atau sakit, gembira atau sedih, dan dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk kebaikan Allah dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.